akan berdoa. Doa nanti akan dipimpin oleh anak kami Hagar. Kepada anak kami silakan menuntut kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Syukur. Amin. Amin. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak kami untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita, yang dipimpin oleh anak kami Anggi. Tiga, ya. Padamu Ibu Negeri, jiwa raga kami. Silakan duduk. Nah, bagaimana? Apakah anak kami sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik. Sekretaris, apakah ada temanmu yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Siapa namanya? Dia. Oh, Claudia. Nah, silakan. Kenapa sih? Ada sakit? Oh, absen. Nah, baik, silakan nanti dikasih tahu pikirnya supaya besok ditanyakan kenapa tidak hadir hari ini. Nah, harusnya anak-anak kami bisa jangan ada yang tidak hadir setiap hari, apalagi di jam-jam mengajar hari ini, supaya anak-anak kami tidak ketinggalan materi. Apalagi kita sebentar lagi akan ujian. Nah, kalau tidak hadir, bagaimana nanti bisa mengikuti ujiannya dengan baik. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi pada anak-anak kami, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan. Ibu akan mengingatkan materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, ada Sirai, silakan. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, itu materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat atau siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana itu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Ayo, siapa anak-anak kami yang bisa? Oh, silakan si Izel. Menurut saya, Bu, untuk pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, yaitu misalnya Betul. Bagaimana kebutuhan seorang guru siswa dengan guru? Nah, sehingga nanti akan terbentuk lembaga sekolah atau disebut lembaga pendidikan. Nah, itulah contoh pengaruhnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Silakan dibuka bukunya, dipersiapkan dirinya. Kita akan masuk pada materi yang baru. Semua sudah bawa buku? Sudah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada materi ini, yaitu 1. Menguraikan pengertian kebutuhan manusia dengan baik. Menguraikan pengertian kebutuhan manusia dengan baik. Yang kedua, yaitu menguraikan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan baik. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang jenis-jenis kebutuhan manusia dengan baik. Jadi, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Yang pertama tadi 1, menguraikan pengertian kebutuhan manusia dengan baik. Yang kedua, nanti anak-anak kami akan menguraikan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan baik. Kemudian akan mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi silakan nanti anak-anak kami akan mengerjakan
materi HPD-nya. Nah, sekarang untuk memahami materi ini lebih lanjut atau lebih baik, Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok seperti kelompok sebelumnya. Nanti silakan anak-anak kami bergabung dalam kelompoknya dan mengerjakan LKPD-nya dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang silakan dibentuk kelompoknya nanti individu. Nah, silakan diperhatikan gambar. Lainnya aktif, silakan Nah, silakan dulu berdiri di tempat. Ayo, siap. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan, berdiri di tempatnya saja, dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi Kami itu dari kelompok 1. Baik, langsung saja. Gambar pertama menceritakan tentang keluarga yang sedang. Pada gambar ketiga menceritakan suasana. Ibu sudah mendengarkan, bahkan sudah menyimak hasil dari diskusi kelompok anak-anak kami. Ada kelompok yang sudah menunjukkan yang terbaik, yaitu saya sudah menyimaknya, yaitu khususnya kelompok 4. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4, ya. Dan kedua yaitu kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Dan yang lainnya masih belum belum lengkap, masih ada yang perlu sedikit kita revisi. Tidak masalah. Itu hasil kelompok anak-anak kami yang sudah Ibu perhatikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan ya, ini hanya sekedar aja ya, supaya anak-anak kami tidak malas dalam ini belajar, semangat terus. Ini untuk kelompok 4 sama semua. Diperhatikan di depan. Silakan diperhatikan di depan. Baik, gambar yang pertama tadi di situ ada satu keluarga yang sedang mengkonsumsi makanan. Nah, di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, khususnya kebutuhan primer. Nah, di situ ada dituliskan apa saja contoh-contoh kebutuhan primer. Tadi anak-anak kami sudah menyampaikan di presentasi kelompoknya. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan contoh-contoh kebutuhan primer itu apa saja. Ada makanan, ada pakaian, dan ada sandang, dan ada rumah. Nah, itulah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Yaitu misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, gambar yang kedua menunjukkan suasana kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya seperti kita yang sekarang ini, Ibu dengan Anda sekalian sedang mengajar. Nah, di situ tampak ada peserta didik yang sedang menerima pelajaran dari gurunya. Itu kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan berdasarkan waktu, khususnya kebutuhan sepanjang waktu. Kalau kebutuhan mendatang itu misalnya menabung, ya kan? Itu ada beberapa contohnya. Nah, kebutuhan sepanjang waktu kalian bisa melihat pengertiannya nanti di materi kalian. Nah, gambar yang ketiga yaitu menunjukkan orang-orang yang sedang menikmati wahana rekreasi untuk pemenuhan kebutuhan atau kepuasan batinnya. Nah, kegiatan ini merupakan kebutuhan berdasarkan sifat, khususnya kebutuhan rohani. Jadi khususnya kebutuhan rohani tadi sudah kalian mengutarakan dengan baik. Kalau
kelompok sudah menjelaskan dengan baik. Nah, itulah penjelasan mengenai kasus. Silakan kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Sekarang Ibu akan ada 3, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa yang mendatang. Kemudian kebutuhan menurut berdasarkan sifat. Tadi sudah anak-anak kami jelaskan, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjek, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan kelompok ya contohnya misalnya seperti jalan, ada lapangan, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, silakan anak-anak kami hari sekarang kita masuk pada refleksi. Silakan direfleksikan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan refleksi pada hari ini? Apa? Ayo, si Izel, apa yang sudah bisa kamu sampaikan? Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran hari ini saya sangat merasa senang dan mendapat beberapa ilmu Kebutuhan primer dan sekunder dan kebutuhan jasmani dan rohani. Ya. Sekian, ada kekurangan sedikit. Ya, baik. Ada beberapa yang sudah disampaikan. Kita sudah memenuhi, kita sudah mempelajari berbagai jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, terima kasih anak-anak kami sudah menyampaikannya. Bagaimana perasaan anak-anak kami mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Tidak ada yang ngantuk? Tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan juga semua yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Nah, silakan post-testnya dikerjakan. Silakan nanti diambil soalnya di sini dikerjakan. Kemudian silakan anak-anak kami kembali dulu di tempatnya. Kita akan yang memimpin kita lagu. Silakan ke depan. Padamu negeri warga kami. Silakan kepada Dion memimpin kita dalam doa. Doa. Amin. Amin. Nah, baik. Jangan lupa materi kita selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang tadi sudah sampai pada jenis-jenis. Nah, sekarang minggu depan kita akan bagaimana itu alat pemuas kebutuhan dan cara pemenuhannya. Jangan lupa dibaca-baca materi selanjutnya nanti supaya anak kami bisa belajar lebih baik lagi di rumah. Karena sekarang kita sudah mengakhiri pembelajaran kita, jangan lupa tasnya, bukunya dipersiapkan, disimpan dalam tas. Dan sekarang silakan anak-anak kami siap-siap. Sudah? Nah, baik. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada